Semoga dengan membaca seluruh materi tadi bisa memberikan keberkahan yang kita pada waktu ini. Baik, sahabat-sahabat mahasiswa, ya, seperti biasa ya, hari ini kita akan melanjutkan materi bimbingan dan konseling sebagaimana pertemuan-pertemuan yang sudah kita pelajari kemarin. Dan masih ingat kan kemarin di pertemuan awal kita sudah membahas tentang landasan bimbingan dan konseling. Siapa yang masih ingat ya, landasan bimbingan dan konseling? Siapa? Angkat tangan. Yo. Siapa? Yo, jangan malu-malu. Boleh, silakan. Ayo, coba Bindi, bisa? Gimana? Apa yang kamu ingat tentang landasan bimbingan dan konseling? Apa yang kamu ingat? Kalau seingat saya itu berbicara untuk konseling dan konselor, di mana konselor itu harus seimbang, harus transparan dan lain sebagainya. Oh iya, ya konseling harus punya kemampuan seimbang, kemudian dia secara terbuka ketika memberikan layanan dan kemudian konseling. Nah, hari ini ya, materi pagi ini kita tidak jauh dari materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Hari ini kita akan mempelajari bidang-bidang layanan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang landasan, maka hari ini kita sudah akan mempelajari bidang-bidang layanan. Ada 4 bidang nanti yang akan kita pelajari ya. Ada 4 bidang layanan yang akan kita pelajari. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Harapannya kalau kita sudah mempelajari ini, mahasiswa itu dia mampu menguasai, mampu menganalisa nilai-nilai norma dan pengetahuan tentang bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling. Sehingga apa? Dengan kemampuan ini nanti ketika kalian sudah di sekolah mengajar, kamu akan tahu, oh mana ini yang bidang pribadi, mana ini yang bidang sosial, mana ini yang bidang belajar, dan mana ini yang bidang karir. Nah, 4 hal itu nanti yang akan kita pelajari ya. Jadi kita akan mempelajari apa? Bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling. Ada bidang apa saja yang pertama? Pribadi, sosial, belajar, karir. Jadi ada 4 bidang yang hari ini akan kita pelajari dan akan kita diskusikan. Nah, sebelum itu saya akan memberikan pengantar dulu ya. Saya akan memberikan pengantar terkait 4 bidang ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa connect ya, bisa nyambung dengan mungkin kalian sudah pernah mengalami itu, kalian sudah pernah merasakan itu, kalian sudah pernah mendapatkan bimbingan terkait dengan 4 bidang ini. Nah, contohnya begini ya. Pernah nggak misalnya kalian merasa tiba-tiba ketika mau berangkat ke kampus cemas banget? Pernah nggak? Pernah nggak? Cemas. Kenapa kira-kira cemasnya ini? Siapa tadi yang menjawab cemas? Loh kok enggak gini? Ya gimana? Karena tugasnya belum selesai Oh, tugasnya belum selesai, takut sama dosen, terus cemas, khawatir gitu ya. Terus ada nggak biasanya lagi yang mau mengerjakan UAS, terus dia itu bener-bener ini takut gitu, derdek, nervous gitu. Ada? Ada. Itu juga termasuk pernah kita alami ya. Terus kalau misalkan mau ujian, apa yang kira-kira kalian mau lakukan? Belajar. Bagaimana strategi belajarmu itu? Belajar kebut semalam? Apa sebelumnya persiapan sudah belajar lama? Gimana? Ada yang punya strategi dalam menghadapi UAS? Ada? Gimana? Kalau saya belajar dari minggu sebelumnya. Oh, belajar dari minggu sebelumnya, bagus. Berarti sudah
di manage ya, sudah diatur. Belajar dari minggu sebelumnya. Terus misalnya lagi, ada nggak di sini yang kalau ketemu dengan temennya, ketemu dengan orang lain, ketemu dengan orang asing itu takut? Ada nggak? Gimana? Ya, saya kan introvert. Introvert. Ya. Jadinya kalau apa namanya baterai sosial saya habis, saya bingung sama orang Baterai lain. sosialnya habis terus down gitu ya, ngedrop gitu, ya takut. Nah, ada kan? Kadang di luar sana itu kan ada anak yang tiba-tiba dia itu bisa cepat akrab gitu kan. Kalau nggak gitu dia ada yang takut, kalau nggak diajak ngobrol ya dia nggak ngomong. Kalau kita tahu beduk di masjid itu kalau nggak dipukul dia nggak bunyi. Nah kadang orang itu kan ada yang seperti itu. Nah ini juga nanti akan kita pelajari. Terus ada lagi misalnya, dulu kamu ketika masih SMA terus mau kuliah ya atau mau bekerja, ada nggak di saat itu kamu diminta oleh guru BK kalian untuk bertemu? Ada yang seperti itu? Bisa diceritakan pengalamannya? Nggak ada. Ya dalam menentukan kemana nanti saya akan melanjutkan pendidikan atau bekerja kan? Nah biasanya di situ ada ditanya oleh guru. Nah itu sekedar permasalahan-permasalahan yang mungkin pernah kita rasakan, yang mungkin pernah kita alami. Nah untuk lebih jelasnya lagi ya, nanti kita bagi menjadi 2 kelompok saja. Nanti saya minta Mbak yang depan ini nanti gabung ke kelompok 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi putrinya biar dibagi 2 ini ya. Oke, silakan mengambil tempat, akan saya bagikan kelompok. Materinya. Oke, nanti ya peraturannya di kelompok kalian akan mendiskusikan 2 bidang ya. Jadi satu kelompok itu akan mendiskusikan 2 bidang. Misalnya kelompok A ini akan mendiskusikan tentang bimbingan pribadi dan sosial. Terus kelompok B ini akan mendiskusikan bimbingan belajar dan bimbingan karir. Nah, setelah didiskusikan nanti salah satu perwakilan kelompok akan berkunjung ke kelompok satunya untuk mendiskusikan tentang apa yang didapat dari kelompok ini. Dianggap sebagai seorang ahli. Ini ahlinya dari kelompok, ahlinya yang membahas bimbingan pribadi dan sosial. Terus kelompok ini kelompok ahli di bidang karir dan belajar. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti gantian. Karena kan sini belum tahu kok belajar dan karir itu apa. Maka ahli belajar dan karir jelaskan di sini. Itu ya. Nanti silahkan dipilih siapa yang akan mewakili atau menjadi duta kelompok. Oke, gitu ya. Ini saya bagikan bagian belajarnya. Ya, silakan didiskusikan membentuk lingkaran kecil gitu, berkelompok gitu ya. Oke, ayo buat kelompok yang berhadapan. Gak usah lama-lama, waktunya
Gimana, ada kesulitan atau tidak? Yang mana? Asertif itu ketika kamu ditanya seseorang, terus kemudian kamu tidak bisa menolak. Jadi kemampuan kamu untuk bagaimana memberhentikan biar kamu tidak benar. Cara untuk mengatakan tidak. Dan orang itu kan orang Jawa, jadi biasanya sulit untuk menerima tidak. Apalagi yang dibunuh orang yang lebih tua. Kadang kita merasa sibukkan. Tapi kemampuan yang penting buat teman-teman mahasiswa. Ya. Ada yang ditanyakan atau kesulitan? Oh belum. Baik, saya kira sudah cukup. Ya, nanti silahkan sambil menyelesaikan diskusinya dipilih siapa nanti yang akan menjadi duta dari kelompok ini. Ini juga dipilih duta dari kelompok ini. Silakan. Oke, silakan dari kelompok satu dulu, silakan berdiri untuk menjelaskan pada kelompok pada teman-teman ini. Kamu kan duta dari kelompok dua. Silakan. Tadi yang sudah dibahas apa? Iya, sekali. Dari kelompok dua ini membahas tentang bimbingan kerja dan bimbingan anak. Bimbingan kerja itu sendiri yang berfokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengatasi kesulitan akademik, dan membantu motivasi. Dan tujuannya itu menjadi pembelajaran mandiri yang penuh dengan prestasi. Contoh layanan itu ada kulit mata pelajaran dengan total bayar untuk pelajaran sulit. Ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mempunyai kesulitan belajar dan terlalu segan untuk meminta pembelajaran kepada tutor yang di atasnya. Fokusnya pada diri pribadi dulu ya. Jadi bagaimana kita punya potensi. Mungkin di sini ada teman-teman yang punya kemampuan di olahraga, ya, mengembangkan potensi olahraganya. Ada yang punya kemampuan akademik, menulis, berretorika, berpidato. Nah, itu dikembangkan ya melalui bimbingan pribadi. Kemudian yang kedua, ini ada bimbingan konseling sosial. Nah, ini fokus pada bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi kadang ada yang takut, minder, gak berani, gak bisa ngomong dengan orang banyak. Nah, ini dia pakai bimbingan sosial. Nah, ini supaya dia bisa memahami keragaman. Ya, dia bisa berempati, bisa menghormati dan menghargai. Contohnya misalnya itu dalam konteks Indonesia, negara yang penduduknya beragam, agamanya beragam, kita perlu punya kemampuan ini bersosialisasi. Misalnya dengan orang-orang yang beragama berbeda dengan kita, dengan non-muslim. Kita harus toleran, kita harus menghargai, kita harus menghormati, ya. Kita nggak boleh memaksakan pendapat kita, pemahaman kita. Dalam bersosialisasi kita harus begitu. Kita nggak boleh yang namanya memaksakan. Kita harus menghormati, menghargai. Namanya toleran, ya. Itu pakai bimbingan sosial. Tuliskan di kertas. Waktunya 1 menit. Ingat saja. Dituliskan di kertas. Waktunya 1 menit. Ingat saja. Ya, kalau hari ini kita tadi sudah mempelajari yaitu tentang bidang layanan di bimbingan muslim. Yang pertama itu dibagi menjadi 4. Yang
dengan layanan terjadi. Yang kedua, layanan sosial. Yang ketiga, layanan belajar. Yang keempat, layanan karir. Untuk dari bidang layanan pribadi sendiri itu lebih fokus pada pengembangan pada dari peserta didik atau mahasiswa. Kedua, yaitu bidang sosial itu fokusnya itu lebih kepada bagaimana mahasiswa tersebut atau peserta didik tersebut bisa nyaman dalam mengikuti pembelajaran, bisa bersosialisasi dengan teman sebaya maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu bidang layanan belajar. Daripada bidang layanan belajar ini fokusnya itu lebih pada bagaimana peserta itu bisa mandiri dalam belajar, seperti mengatur waktu untuk dari mengatur waktu pembelajaran, untuk dari layanannya seperti ada mungkin workshop pembelajaran, adanya pembagian waktu belajar. Untuk yang ketiga untuk yang keempat yaitu bidang layanan karir, di mana berfokus pada setelah peserta didik maupun mahasiswa ini telah mengikuti kegiatan pembelajaran maupun mau melanjutkan pada tingkat perguruan tinggi atau langsung belajar dari bidang layanan karir ini bisa membantu sesuai dengan passion masing-masing. Terima kasih Bu Sari. Jadi itu tadi bimbingan atau bidang-bidang bimbingan dalam bimbingan dan konseling. Ada bimbingan pribadi, sosial, belajar. Nah, harapannya semua peserta didik yang akan kalian ajar besok itu dia akan terfasilitasi ya, mulai dari pribadinya menjadi pribadi yang baik, kemudian dia bisa bersosialisasi, dia bisa mengelola belajarnya, sehingga apa? Dia akan mendapatkan kesempatan untuk berkarir dengan yang lebih baik. Baik, saya kira cukup karena waktunya sudah habis. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Akhirul Allahumma fiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.